Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Abdillah dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Daerah atau Sastra Melayu. Di video kali ini Gina akan membahas tentang tugas mata kuliah telaah naskah yang diampu oleh Ibu Ii Dayanti M. Hum, yang mana kami disuruh untuk mencari, memahami, dan juga menjelaskan tentang karya-karya Hamzah Fansuri dan juga alasan kenapa Nuruddin Araniri menyebut bahwasannya ajaran tasawuf dari Hamzah Fansuri ini sesat. Gina akan membahas tentang syair ma'rifat. Arti dari ma'rifat adalah mengetahui atau meyakini bahwasanya Tuhan itu dekat dengan diri kita. Isi dari syair ma'rifat ini menjelaskan tentang seseorang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan di sana dijelaskan juga manusia itu adalah tiruan atau imitasi dari Tuhannya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Loh, berarti kalau kayak gitu Tuhan nggak ada? Nggak kayak gitu juga maksudnya. Maksudnya adalah di dalam diri manusia itu sebenarnya ada Tuhan. Di mana dia? Yaitu di hatinya manusia. Contohnya aja lah, umpamanya kita mau melakukan kejahatan gitu. Pasti hati kita itu menolak, jangan lakuin itu, jangan lakuin itu. Walaupun akhir-akhirnya kita melakukan perbuatan maksiat itu. Tapi kan sebenarnya sudah ada dorongan di dalam diri kita bahwasanya hati kecil kita berkata, jangan kita melakukan maksiat, dan itulah yang dikatakan dengan perwujudan Tuhan itu. Bukan bentuk dari kita, berarti kita ini Tuhan, bukan kayak gitu. Di dalam syair ma'rifat ini ada juga membawa bacaan Al-Quran seperti surah An-Najm ayat 9. Setelah itu Hamzah juga membahas tentang Rasul, mukjizat, setelah itu alam kubur, nama alam kuburnya, dan lain-lainnya. Setelah itu kita kembali lagi kepada pertanyaan kedua awal tadi. Jadi, apakah ajaran dari Hamzah Fansuri ini sesat? Jadi, awal ceritanya itu sebenarnya kayak gini. Salah satu buku karya Al-Attas di sana menyampaikan bahwasannya pada saat dinasti Mughal, tasawuf di sana sudah disebarkan secara sesat. Maksudnya, tasawuf di sana sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang sesat. Jadi saat Nuruddin belajar ke India, maka yang dia pelajari itu sudah tasawuf yang sesat. Sedangkan Hamzah Fansuri dia belajar di Persia. Di sana dikatakan juga bahwasanya Hamzah itu mempelajari tentang tasawuf klasik. Jadi belum terkontaminasi dan itu masih benar-benar asli tasawuf kayak gitu. Jadi karena hal itu jadinya berbeda antara tasawuf Hamzah dan tasawuf Nuruddin gitu. Sedangkan Nuruddin ini adalah salah satu ulama termasyhur dari Aceh. Sehingga saat Nuruddin kembali ke Indonesia, setelah ia belajar tasawuf di India, dia mempengaruhi pikiran Sultan Iskandar Muda, yang mana dia mempengaruhi bahwasannya sebenarnya ajaran dari Hamzah ini adalah ajaran yang sesat kayak gitu. Setelah dipengaruhi ternyata Sultan ini juga terpengaruh kayak gitu. Setelah terpengaruh akhirnya Hamzah dicap sebagai sufi yang sesat dan karya-karyanya dibakar kayak gitu. Sebenarnya itu juga termasuk salah satu bentuk politik gitu. Kenapa? Karena satu orang yang berpengaruh di kerajaan itu adalah Samsuar, sedangkan Samsuar ini ajarannya sama dengan Hamzah kayak gitu. Dan Samsuar ini jabatannya sebagai kadi istana, dan raja itu memang benar-benar percaya kayak gitu. Jadi karena hal ini juga penulis menyampaikan bahwasannya salah satu motifnya adalah motif politik gitu. Karena Nuruddin ini ingin menghancurkan kepercayaan raja kepada Syamsuddin. Jadi mungkin itu aja video kita kali ini. Kesimpulannya adalah syair ma'rifat ini menjelaskan tentang kita sebagai manusia harus menggali diri kita sendiri. Kita harus mengetahui diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita mengenal Tuhan dalam diri kita sendiri. Apa itu? Yaitu hati kita. Di sana disampaikan juga bahwasanya kita sebenarnya sangat dekat kepada Tuhan, ya kayak gitu tadi. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dialah yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. Dan
ajaran dari Hamzah ini bukanlah ajaran yang sesat, melainkan hanya kesalahpahaman tentang ajaran. Ajaran Nuruddin sudah terkontaminasi, sedangkan ajaran Hamzah ini belum terkontaminasi. Tapi karena pandainya Nuruddin merayu Sultan Iskandar Muda, sehingga membuat Hamzah tersingkirkan dari kerajaan. Jadi mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.